Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Casual Update. Ya, ini kita pengen coba untuk maintain kondisi updatean, jadi kayak 3 kali update serius, 1 kali casual update. Karena memang marketnya nggak terlalu gerak-gerak banget, jadi kita coba untuk updating kondisi daripada fundamentalnya atau kondisi daripada situasi pergerakan market ya secara keseluruhan. By the way ini guys, kalau saya lagi lihat chart juga ya, posisi Bitcoinnya masih dalam keadaan under pressure ya, bolak-balik aja di kisaran zona-zona yang sekiranya masih menjadi level key support dari pergerakan Bitcoin sejak kemarin. Oke. Di kondisi sekarang juga tadi saya sempat update di Telegram. Jadi make sure kalian cek Telegram group di kolom deskripsi. It's free by the way, tinggal klik aja di situ. Ini saya ada satu postingan sebenarnya menurut saya cukup menarik sih. Harusnya kita bahas bareng-bareng ya pada saat live streaming atau mungkin pada saat lagi create video gitu kan buat share screen gitu. Ini mungkin saya sambil ini ada yang namanya Bitcoin Sharp Ratio. Jadi kalau teman-teman perhatiin ini kondisi sebenarnya mengukur atau mengukur kondisi peluang lah ya atau opportunity di compare dengan volatilitasnya gitu. Jadi di sini ada penjelasan sekilas sih ya, ngukur potensi return lah di compare dengan volatility-nya. Dan kalau kita lihat, rupanya guys ada beberapa kondisi yang cukup menarik ya pada si Sharp Ratio ini. Kalau misalkan kita udah ngelihat dia secara angka itu negatif nih, ini kan sebenarnya kan kita bisa bilang kayak neutral delta-nya ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya dia sudah negatif, ini printing nih kondisi kayak begini. Ya, kalau teman-teman perhatiin ini terakhir kali terjadi itu pada 2022. Sebenarnya sih waktu bantingan pertama juga udah mulai keluar ya, tapi doesn't mean dia langsung create bottom gitu. Baru the next time dia create lagi kondisinya ya kita bisa bilang ini potential bottom karena in the end ya tetap masih ada satu selling pressure lagi gitu kan. Before baru dia benar-benar naik ke atas gitu. Nah, di sini juga sama ada kondisi serupa terjadi pada 2014, so likely itu printing create istilahnya kita bilang kayak bottom of the bear market gitu. And then after that kita lihat dia rally gitu kan. Setelah itu ya ada beberapa kondisi kayak gini. Misalnya pada saat corona dan lain sebagainya ya. Di sini ada kondisi dia dibanting mendekati neutral areanya, tapi kemudian dia recovered gitu kan. Langsung balik naik ke atas mantul. Dan sekarang kita printing di level kondisi saat ini. Sebenarnya agak unik ya kalau misalkan kita ngeliat dalam kondisi kayak begini kok dia istilahnya baru 66.800 gitu kan ya, tapi kok dia udah printing kondisi tersebut gitu kan. Itu artinya apa teman-teman? What happened currently di market Bitcoin terutama ya. Ini nunjukin kalau udah dalam keadaan panic selling ada, kapitulasi iya ya, mungkin slowly bleeding. Jadi kita bilang ini time based capitulation. Jenisnya lebih kepada dipanjang-panjangin, dibikin flat, dibikin boring supaya retailers itu cepet cabut gitu dari market. Dan mereka tidak interested untuk buy more Bitcoin. Malah lebih interested untuk jual Bitcoin karena mungkin mereka berpikir this is the end, Bitcoin akan turun sampai ke 30.000, maybe 20.000 dan seterusnya gitu. Ternyata justru ini malah jadi kesempatan yang ideal gitu ya kalau kita melihat atau mengacu pada satu indikator ini, katakanlah berdasarkan si Sharp Ratio ini ya. Buat saya implementasinya lebih kepada gua nangkep kondisinya saat ini itu berarti sudah bisa dikategorikan sebagai a good range gitu ya, atau a good price for accumulation gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang ditunjukkan sama si Sharp Ratio ini, every time ini kasih signal untuk kondisi tersebut gitu kan, which means kondisi yang dimaksud konteksnya di sini adalah it's a good time ya, it's a good time to collect more Bitcoin gitu kan. Turns out ngasih return yang bagus gitu. Jadi kita bisa bilang apa teman-teman? Ini ibarat kalau di S&P 500 kayak kita ngelihat dia punya VIX ya, volatility index gitu. Jadi by the time dia nge-spike, biasanya itu sekaligus nandain potential bottom pada S&P 500. Tapi kalau ini case-nya beda gitu. Jadi kalau dia turun, ada potensi nandain ini area bottom gitu. Cuman apakah ini confirm pasti bottom gitu? Anda lihat sendiri tadi yang di 2022 kan. Ada sekali dia flashing kondisi ini ya, pada bulan Juni 2022. Habis itu masih dibanting lagi gitu, November di 2022 gitu. Bahkan dia 2 kali ya, ada September sama Juni 2022. Dua-duanya sama-sama tidak valid sebagai signal bottom. Tapi kalau saya interpretasinya lebih kepada let's say gue cicil beli gitu kan di zona tersebut. Yang terjadi adalah average price saya itu dekat dengan
titik terendahnya gitu. Which means ya it's a good timing gitu kan kalau kita bilang dari kondisi indikator tersebut. At least kalau teman-teman mikir gue pengen beli gitu kan, setelah sekian lama dia naik gitu, why not Anda tunggu sampai signal ini keluar baru kemudian start considering untuk beli gitu. And that is exactly what I think ya currently dengan Sharpe ratio tadi gitu. So overall untuk Bitcoin kita masih konsolidasi. To be honest teman-teman, my primary base case itu masih sama. Jadi expect ada relief bounce dulu untuk testing mungkin kisaran 80.000 sampai 84.000, and then continuation trend untuk bear marketnya atau trend bearishnya, karena memang secara macro chart, secara keseluruhan kita bilang macro chart itu memang relatively masih bearish gitu. So kalau misalnya kita belum melihat ada indikasi reversal, saya juga nggak akan mengatakan bahwa we are ready ya to create a bullish momentum gitu. Karena buat apa? Marketnya juga belum siap gitu. Psychology pasarnya belum siap, belum ready ya. Probably mereka akan utilize ini sebagai kesempatan untuk melakukan akumulasi in the long term gitu. Sekaligus saya pikir ini adalah bagian dari reset tahun 2020-2021. Jadi after adanya euforia, mungkin kali ini kita ngelihat dia rally tanpa euforia, bantingan juga tanpa bantingan yang sangat signifikan gitu. Beda sama ketika momen lagi ada euforianya. That is what happened currently, I guess ya teman-teman. And maybe a little bit update dari yang kemarin ya, saya ada sempat trade useless tapi end up-nya di break even, nggak sesuai dengan ekspektasi. Sebenarnya ada sekali ngambil lagi tapi nggak sesuai ekspektasi juga. Sekarang lagi ada maintain satu posisi di altcoins yang berbeda. Cuman harus ada sedikit reminder ke teman-teman. Jadi saya tadi sempat ngecek ya, kalau somehow lihat ini adalah chart others to BTC ya. Kalau teman-teman perhatiin ini kondisinya start melting ya teman-teman, agak melemah gitu. Yang penting sih level ini nggak di break. Kalau level ini nggak di break, I guess we can still continue to the upside. Itu artinya beberapa altcoins akan punya kesempatan untuk tetap bisa memberikan performance yang di luar daripada harga Bitcoin gitu. Meanwhile kalau kita cek Bitcoinnya ya masih di dalam channel gitu. Dan ini rapi banget ya. Jadi testing bawah dia mantul, testing bawah dia mantul, testing atas di sini dia juga turun gitu kan. Di bawah nih ada area demand, order block signifikan, dapat reaksi tapi yang masih turun lagi gitu. Makanya ini sebenarnya sangat krusial sih. Saya ada pakai kemarin dia punya point of control ya. Jadi saya ada pakai volume profile, saya ada pakai istilahnya VWAP di sini, dan kita reject terus dari VWAP-nya. Jadi selama kita nggak breakthrough dari VWAP harusnya akan cenderung sulit gitu ya untuk kita ngelihat dia perform gitu. Nah ini kan hari Kamis teman-teman, jadi saya mau sekalian pakai volume profile, kita ambil dari jam 7 pagi ketemu jam 7 pagi di hari Kamis ya. Nah kalau kita perhatiin nih kondisi point of control kita ada di sini nih ya, di tengah-tengah ini nih teman-teman. Jadi memang ini bisa dibilang kayak potential area resistance kalau dia naik secara jangka pendek gitu kan. Jadi dia bisa kena reject lagi, dia turun lagi gitu. Yang penting sih nggak break ya, nggak break dari level low ini. Kalau misalnya dia nggak break sih harusnya kita fine-fine aja ya, masih ada possibility untuk dia rebound kembali. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, andai kan saya zoom out gitu ya, apa sih yang sebaik kita lihat teman-teman ya. Kalau kita zoom out tuh yang saya lihat nih keseluruhan ya, ini kondisi kita jadinya kayak begini ya, bisa jadi kayak semacam ngebentuk sebuah channel gitu ya guys, antara channel kalau triangle sebenarnya technically kita udah break dari triangle-nya, jadi it looks so bad gitu kan ya. At the same time kalian bisa drag juga kayak gini, jadi kayak potential descending triangle pattern gitu. But overall kalau saya boleh kerucutkan, ini kita sedang dalam keadaan ranging ya. Jadi range-nya itu besar sekali gitu guys pergerakannya. Kalau naiknya begini juga slow sampai atas gitu. Mungkin baru ntar dia turun lagi. Ya, kira-kira begitu. Overall guys, itu yang saya bisa updating untuk kondisi market hari ini. Nggak banyak perubahan. Kita ngelihat Bitcoin masih di situ-situ aja. Dari segi geopolitik, US-Iran masih hot. Saya pikir itu yang juga membuat market sedikit beralih kepada mungkin lebih pilih untuk main di saham atau di emas gitu ya, karena kita ngelihat XAU sempat reclaim 5.000 tapi kemudian balik lagi di bawah 5.000 ya. Sebenarnya masih konsolidasi sih di situ-situ juga gitu. Overallnya kalau kita lihat dollar index menguat, S&P 500 dan juga Nasdaq still consolidate. Jadi market still wait and see. Maybe nunggu besok inflation report itu bakal jadi katalis penting juga. Alert saya bunyi nih ya, ada potential trade. Oke, yeah, so that's gonna be the update teman-teman ya. Saya akan langsung check market and looking for what can possibly becomes my trade next ya. So God bless everybody. Selamat berpuasa teman-teman bagi yang memulai hari ini, semoga lancar dan sampai jumpa kembali di update berikutnya ya. God bless guys. Cheers. Bye bye.